Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak, 4 Salman, 4 Khalid, 4 Aba dan juga 4 Torik. Apa kabar semuanya? Wow, tabarakallah, kita sekarang sudah ada di tema 9. Ya, the last book untuk tahun ini. Jadi teman-teman sebentar lagi akan naik ke kelas 5. Yeay! Jadi kita hampir setahun kita belajar secara virtual bersama Miss Maya dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Hari ini kita akan belajar IPS pertama ya, part 1. Tetap ya teachernya Miss Maya, nggak ada lain. Oke, next. Kita lihat. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa dulu ya, kids. Ada Mas Doraemon yang ngajak doa. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kami semua pengertian yang baik. Jadi sih sekarang kita sudah ada di tema terakhir ya. Ya, tapi mau gimana lagi, kita harus melaluinya walaupun kita belum pernah bertatap muka secara langsung. Oke, kita lihat ada apa selanjutnya. Nah, kita akan bahas tema tentang lingkungan atau environment. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu yang benar memengaruhi, bukan mempengaruhi. Memengaruhi. Ya. Lihat nih lingkungannya teman-teman, lihat di gambar ini. Nah, lingkungan yang seperti ini, gambar ini teman-teman bisa lihat ya. Gambar ini yang kumuh, dempet-dempetan, kemudian sungainya kotor. Pokoknya ini jadi tidak sehat lingkungan ini. Jadi lingkungan kita adalah tempat kita yang nyaman untuk kita bekerja, untuk kita hidup, tinggal, belajar, main. Kira-kira kalau teman-teman berada di sekitar ini, teman-teman nyaman gak untuk belajar? Jadi teman-teman pasti jawabannya gak nyaman. Makanya teman-teman mensyukuri masih punya rumah yang nyaman, orang tua yang bekerja, punya lingkungan sekolah yang baik, lingkungan rumah yang baik. Itu harus kita syukuri ya. Bagaimana dengan teman-teman kita yang berada di lingkungan seperti ini, tapi mereka terus berjuang, belajar juga, atau mencari uang untuk hidup. Nah, sekarang kita lihat. It's fungsi lingkungan bagi kehidupan. Nah, lihat deh gambaran tadi kan agak-agak kumuh ya, kotor gitu. Sekarang ini lingkungan yang dijaga dengan baik yang Allah berikan, indah. Jangan dirusak ya. Kalau naik gunung, teman-teman kemana-mana jangan dirusak. Oke? Sekarang kita lihat. Tuh sebentar, ini mengapa seperti ini dia. Ini dia. Wow, indah banget ya lautnya. Masya Allah. Yuk kita baca. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan sebagai tempat mencari makan. Tadi kan kita bahas fungsi lingkungan bagi kehidupan ya. Ada apa sih fungsinya? Nah, yang pertama, ingat yang pertama adalah sebagai tempat mencari makan. Ya, jadi lingkungan adalah tempat untuk mencari makan. Nah, kalau kita dengar ya cerita kakek nenek kita dulu tuh suka bilang, dulu nih kakek kalau mau nyari makanan gitu ya, nyari ikan, mancing gitu ya. Atau sampai sekarang mungkin ada ayah kita yang hobinya mancing gitu ya untuk mencari makan. Tapi itu hanya sekedar hobi. Karena zaman dulu untuk dapatkan lauk pauk mereka ya harus mengambil buah-buahan di hutan, orang zaman dulu banget ya. Atau enggak dia harus memancing, atau dia harus melaut ya untuk mendapatkan ikan. Nah, lihat lingkungan sebagai tempat mencari makan. Jadi Allah memberikan kita tinggal di Jakarta, so berarti tempat mencari makan kita ya di sini, di tempat dataran rendah. Sedangkan orang dataran tinggi pasti dia memanfaatkan lingkungan yang telah Allah berikan untuk dijadikan tempat
untuk mencari makan ya. Sama juga seperti hewan ya, hewan juga gitu. Kalau yang tinggal di padang pasir dia akan berusaha nih untuk cari makannya apa gitu. Terus yang tinggalnya di laut makannya apa, nggak mungkin ya. Hewan yang tinggalnya di laut misalnya mau makannya makan tikus, kan nggak mungkin karena mereka adanya di sana. Jadi sama seperti itu, Allah telah memberikan kita tempat tinggal, pasti ada Allah berikan juga rezeki di situ untuk kita ya. Pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Ada nelayan memperoleh nafkah dari laut, petani memperoleh sumber penghidupan dari lahan pertanian, pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengolah bahan-bahan dari lingkungannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang contohnya satu aja, lihat nih nelayan ya. Nelayan memperoleh nafkah dari laut untuk memperoleh sumber penghidupannya. Jadi mereka setelah melaut, setelah nelayan, mengambil ikan-ikannya dijual, bisa dibelikan beras, bumbu dan lain-lain. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Yang kedua, sebagai tempat bekerja. Nah, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Aduh, Miss Maya bahasanya susah banget sih. Jadi gini maksudnya. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Ayah kita, Assalamualaikum, Papa pergi ya, atau Abi pergi ya. Cium tangan kalian. Pakai seragam. Kalau yang kerjanya tentara, kerjanya polisi, yang kerjanya di kantor-kantor, di bank dan lain-lain, pasti pakai seragam. Ya, atau yang ibu, yang guru segala macam. Nah, ada juga yang ayahnya mungkin punya usaha rumah makan, toko gitu ya, atau yang lain-lain, tetap mereka keluar dari rumah untuk bekerja. Nah, jadi kalau tinggal di Jakarta, Bekasi dan lain-lain sekitarnya itu rata-rata kita bekerjanya di lingkungan kantor seperti ini ya. Jadi orang-orang yang kerja di sini karena mereka adalah tinggal di ibu kota, nggak mungkin ada kantor seperti ini kalau ada di daerah pedesaan. Paling banter kantor lurah kayak gitu ya. Jadi kalau seperti kita bahas sebelumnya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa pekerjaan tergantung dengan lingkungannya. Kan nggak mungkin ya nelayan tinggalnya nih harus di daerah pegunungan. Aduh, mau berangkat 2 hari sebelumnya dia ke pantai gitu ya. Jadi dia bekerja sesuai dengan lingkungannya. Jadi mengapa ayah kita beli rumah di daerah Lubang Buaya, di daerah Bekasi, di daerah Pondok Gede, di daerah Keranggan. Kenapa? Karena itu gampang dijangkau dari tempat bekerjanya ke tempat tinggalnya. Seperti itu ya. Next. Nah, tadi yang pertama apa yo? Ingat gak? Apa yo? Sebutkan. Yang pertama, ayo. Sebagai tempat mencari makan. Yang kedua, sebagai tempat bekerja. Yang ketiga, sebagai tempat tinggal. Aduh, dasarnya pas-pasan, gak apa-apa lah ya. Yang ketiga, sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau, tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, dan listrik yang padam. Kebayang gak kalau kalian tinggal di suasana seperti itu? Atau seperti tadi yang tadi Miss Maya kasih tahu gambar di awal. Gimana perasaan teman-teman? Pasti gak nyaman ya. Itu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di daratan dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Jadi teman-teman, kalau pernah kemarin ada video bisa lihat Jakarta yang bersih banget, itu jangan kita rusak lagi ya teman-teman, harus menjaganya. Kalau ketemu sampah jangan biarkan ya,
teman-teman ketemu sampah di jalan, itu jangan malu untuk mungut terus dibuang, karena itu kebaikan. Jadi kalau teman-teman ketemu sampah dimanapun, everywhere, teman-teman ambil, check it, and then kalian put in bin ya, di tempat sampah. Jadi jangan tunggu orang lain, jangan tunggu, kan ada OB-nya, ada tukang bersih-bersihnya, ada tim orange, jangan seperti itu. Buang sampah pada tempatnya. Kalau teman-teman pergi, prioritas teman-teman. Oke. Jadi kita review lagi. Nah, tadi ya lingkungan ini, seperti itu kita bahas yang pertama, jangan sampai Indonesia seperti ini. Nanti misalnya akan kasih lihat video setelah ini, video Indonesia yang sangat sudah ngenes gitu loh melihatnya. Oke? Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Mikroplastik di bandeng ini menunjukkan Bisa saja terkontaminasi ya. kontaminasi mikroplastik. Mikroplastik. Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Nah, tadi teman-teman sudah melihat begitulah kurang lebih lingkungan kita di Indonesia dengan 2 video tadi, bagaimana sampah yang seperti pulau sudah menggunung sekali yang ada di laut. Nah, ini ada mengapa Miss Maya mengajak teman-temannya dulu waktu kakak kelas kalian yang sekarang kelas 5, kita tuh dalam setahun tuh
mengurangi penggunaan sampah, jadi ke kantin bawa tempat makan sendiri. Nah jadi teman-teman, sekarang mumpung kita sedang memulihkan bumi karena COVID-19 ini ya, marilah kita mengurangi pembelian minuman kemasan. Makanya kemarin waktu Miss Maya memberikan dan guru-guru yang memberikan souvenir, kita mengurangi penggunaan plastik, jadi kita memberikan goodie bag, kemudian juga kita memberikan kantong untuk makanannya itu dari kertas seperti itu, karena memang penggunaan plastik sudah sangat mengkhawatirkan. Dan juga kami memberikan teman-teman tumbler agar teman-teman kemana-mana membawa tumbler, tidak membeli air mineral seperti itu ya, kecuali terpaksa. Nah sekarang that's all for today, tapi sebelumnya lihat dulu nih ada informasi apa sih. Nah ada pasti tugas, tugas. Nah teman-teman membuat ini informasi apa yang telah teman-teman peroleh dari bacaan dan video yang telah misalnya berikan tadi. Lengkapi, apakah itu lingkungan, ada berapa jenis lingkungan, sebutkan apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia dan mengapa gitu ya. Ini berarti dua pertanyaannya, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Ya, kalau iya, kalau tidak, tidak. Kan buat hewan-hewan juga, tumbuhan juga, lalu mengapa? Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia? Nah, ini boleh didiskusikan bersama orang tua kalian agar teman-teman bertambah lagi informasinya ya. Dan juga teman-teman diharapkan untuk menginfokan ke keluarganya bahwa kurangi penggunaan kertas, kurangi penggunaan plastik, dan kurangi juga penggunaan tisu ya. Oke. Dan tugasnya ini bersifat sunnah. Maksudnya kok sunnah gitu ya, karena tidak dikumpulkan, namun untuk yang mengerjakan akan mendapatkan poin ketika pertemuan via Zoom. Nanti kita Zoom, Miss Maya tanya lagi nih, siapa yang sudah mengerjakan tugasnya, yuk dikasih lihat ke Miss Maya via Zoom, nanti Miss Maya checklist. Oke, seperti itu. Dan dikerjakan di buku tulis IPS, tidak di buku gambar, tidak di kertas lembar, karena siapa yang mengerjakan di kertas lembar atau di buku tulis, maka dapat di buku gambar gak dapat nilai. Oke. Atau di print kerjain. Tulis Maya gak mau. Oke. Ingat ya, tidak perlu difotokan dikirim ke Maya, tidak perlu, karena kita akan cek ketika nanti kita Zoom. Oke. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mengakhiri pembelajaran, mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullah. Dan saya alhamdulillah, semoga di bulan Ramadan ini kita mau nyampe Ramadan ya, kita bisa jadi lebih baik lagi dan mencintai bumi lebih lagi dengan mengurangi sampah. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tulis di komen, nanti ya harus tuh wajib banget di komen bilang saya akan mengurangi sampah plastik di bumi ini. Saya, sebut namanya, misalnya Maya akan mengurangi sampah plastik di bumi ini. Oke, ingat lagi, Maya akan mengurangi sampah plastik di bumi ini. Atau gimana, pokoknya pakai bahasa seperti itu, kita kampanye ya. Oke, kakak sekian. Jangan namanya Maya, nama kalian, misalnya namanya Abdullah gitu, namanya Ja'far gitu ya, Ja'far gitu, seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Maya minta maaf kalau salah. Sampaikan salam Miss Maya kepada orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.